Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ma'rifatullah. Artinya mengenal Allah. Allah kita kenali melalui mengenal diri kita sendiri, yaitu ada suatu substansi yang menjadikan manusia itu betul-betul manusia atau bukan manusia, yaitu roh. Roh itulah entitas yang memudahkan kita untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Sebagaimana dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Selanjutnya, para jamaah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jalan menuju ma'rifatullah. Kaum sufi menyebutnya jalan itu adalah thariqah. Orang yang berjalan menuju Allah itu namanya salik atau pejalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsipnya ke sana. Dalam bahasa Al-Quran ada disebutkan liqa, berjumpa dengan Allah. Itu dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi bagian yang akhir ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholiha fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, berjumpa kepada Allah itu bagian yang paling puncak setelah makrifat, itu liqa. Nah, untuk liqa itu persyaratannya, jalannya, metodenya adalah fal ya'mal amalan sholiha, beramal soleh, berkarya yang produktif, positif untuk mengagungkan Allah dan untuk memuliakan manusia. Sekali lagi, amal yang mengagungkan Allah, memuliakan manusia, itulah yang kita maksud dengan amal soleh. Itu satu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Tuhan Allah itu dengan sesuatu apapun. Mengabdi, berbakti kepada yang selain Allah, itu membuat jalan buntu ma'rifatullah, membuat jalan tertutup untuk liqa Allah. Oleh karena itu, jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu jangan sampai buntu, jangan sampai tertutup, jangan sampai di cancel gara-gara musyrik atau kemusyrikan. Lah yang namanya musyrik itu apa? Menganggap ada kekuatan, ada kekuasaan yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu musyrik. Sekarang ini orang pada banyak yang mendewa-dewakan kebendaan atau yang disebut dengan paham materialisme sampai kepada paham-paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah. Itu adalah kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, itulah yang menutup jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang secara umum, yang secara garis besar semacam itu. Kemudian ada jalan-jalan atau thariqah yang khusus yang diamalkan oleh para nabi, para syuhada, para sholihin dari zaman dahulu sampai dengan zaman yang akan datang. Apa itu? Antara lain
yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau untuk makrifat kepada Allah adalah dengan jalan mendaki Bukit Sinai, dan beliau khalwat selama 40 malam di Sinai. Itulah Musa kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan 10 perintah Tuhan atau 10 commandment. Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Beliau mengasingkan diri di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Nur namanya, di sebuah gua yang disebut dengan Gua Hira. Hampir setiap bulan Ramadan ketika umur beliau sudah di atas 35 tahun, mendekati umur 40 tahun, itu setiap tahun datang untuk bertahannud atau berkhalwat di Gua Hira. Dan pada saat beliau berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang kita kenal dengan Iqra itu atau Al-Alaq itu. Disitulah Nabi Muhammad SAW makrifat kepada Allah. Kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini makrifat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqatnya, jalannya adalah dengan tahanut, jalannya adalah dengan khalwat di Gua Hira itu. Kemudian tidak ada seorang pun makhluk apapun, manusia ataupun jin, bahkan malaikat, yang sampai mendapatkan puncak keistimewaan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tatkala beliau Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi mendapatkan kekuatan dan izin untuk menemani beliau. Beliau berada sendiri berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sapalah Nabi Muhammad, menyapa Nabi Muhammad kepada Allah, dan Allah menyapa Nabi Muhammad yang diabadikan di dalam salat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi melanjutkan, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini adalah bentuk makrifat Allah yang puncak yang bisa dicapai oleh seorang hamba, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia selain beliau yang di bawah para nabi, yaitu para aulia, para wali, itu juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tingkatan makrifat. Kapan orang itu makrifat? Yaitu tatkala dia sudah semua amal soleh dilakukan, yaitu syariat sudah dilakukan, dan dia sudah sampai kepada hakikat. Syariat dilakukan dan memahami hakikat, dan setelah itu dia makrifat kepada Allah. Nah, bagaimana bisa memahami hakikat? Syariat itu ada hakikatnya. Misalnya sholat itu hakikatnya apa? Hakikat sholat itu apa? Nah, sholat itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat itu adalah hubungan horizontal manusia dengan Allah, dan sholat itu dampaknya adalah tanha anil faksha'i wal munkar, bisa mencegah yang keji dan yang mungkar. Ini syariat sholatnya dari takbir sampai salam. Hakikatnya itu mendekatkan diri kepada Allah sehingga bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hakikat kayak gini, akhirnya dia bisa
makrifat. Dan makrifat itu dicontohkan banyak oleh para sahabat-sahabat besar kita yang dia itu ketika perang, ketika menghadapi musibah apapun, yang ada di hadapan dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia makrifat.